Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep dimsum yang sangat enak, kenyal, lezat dan bergizi ya pastinya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan bahan-bahan buatan sendiri loh. Penasaran dengan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir. Oke, langkah pertama di sini saya siapkan bahan-bahan untuk isian dimsumnya. Saya menggunakan satu buah wortel ukuran besar ya, yang sudah saya parut kasar dan saya parut halus untuk toppingnya. Kemudian 300 gram daging dada ayam tanpa kulit ya, saya sudah potong-potong. Ada bawang putih, bawang merah, daun bawang, gula pasir, garam, penyedap atau kaldu bubuk dan tepung tapioka. Langkah pertama kita blender dulu ya adonan dimsumnya. Kita blender, bisa juga kita chopper atau apapun itu, yang penting kita haluskan ya daging ayamnya. Di sini saya tidak menggunakan kulit ayam karena nanti kalau kita menggunakan kulit ayam saat kita blender itu kulitnya tuh kadang nyangkut pada mata pisau blendernya teman-teman, jadi agak kesusahan ya kalau kita blender nanti kalau kita blender kecampuran dengan kulit ayamnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan daging ayam dadanya saja tanpa kulit ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih, kemudian 3 siung bawang merah, kemudian 1 butir telur utuh ya. Di sini saya menggunakan telur utuh ya ukuran besar. Lalu selanjutnya itu saya tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Bisa di skip ya penggunaan minyak wijennya ini. Berhubung saya mempunyai minyak wijen, saya beri minyak wijen supaya lebih sedap saja ya teman-teman. Tadi untuk bahan minyak wijen dan telurnya tidak terekam pada video sebelumnya, jadi ini saya kasih tahu supaya teman-teman tidak lupa ya teman-teman. Kemudian saya beri penyedap sebanyak 1 sendok teh. Bisa juga di skip ya teman-teman untuk penggunaan kaldu bubuknya. Selanjutnya saya blender hingga halus. Kenapa di sini saya tidak menggunakan es batu? Karena daging ayamnya ini sebelumnya tuh sudah membeku teman-teman, karena saya sebelumnya itu sudah saya masukkan ke dalam freezer, jadi dia tuh membeku, jadi tidak perlu kita tambahkan es batu lagi. Nanti kalau kita tambahkan es batu lagi, takutnya pada adonan dimsumnya ini dia tuh jadi lembek itu loh, kayak kebanyakan air gitu, jadi nggak enak. Kalau kebanyakan air nanti kalau kita tambahkan tepung tapioka, banyak tapiokanya, nanti takutnya tuh nggak terasa dagingnya gitu teman-teman. Nah kalau sudah halus seperti ini, kita tuang ya ke dalam wadah, kita pindahkan ke dalam wadah dan kita masukkan komponen yang lainnya seperti wortel, daun bawang. Lalu di sini saya menggunakan 2
2 sendok makan tepung tapioka. Ingat, tepung tapiokanya itu jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kenyal dan tekstur ayamnya itu nggak terasa teman-teman, cuma hanya terasa kaldunya saja ya. Kemudian untuk gula pasir, di sini saya menggunakan 2 sendok makan gula pasir dan garam sebanyak setengah sendok makan. Nah, di sini dimsumnya tuh cenderung lebih agak manis ya, karena tuh enak gitu loh kalau agak manis-manis gitu. Lalu kita aduk hingga rata dan siap untuk kita masukkan ke dalam kulitnya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan adonan dimsumnya ke dalam kulit dimsum. Untuk kulit dimsumnya sendiri di sini saya membuat sendiri ya, atau homemade, buatan sendiri. Untuk resepnya dan tipsnya membuat kulit dimsum supaya lentur dan kenyal nanti di next video ya teman-teman. Oke, kita lakukan semuanya, kita rapikan, kita lipat-lipat pinggirannya supaya rapi ya, supaya terbentuk seperti dimsum pada di restoran-restoran seperti itu. Lalu kita kasih topping berupa wortel parut halus. Saya parut menggunakan parutan keju teman-teman. Kita kasih toppingnya, lalu kita masukkan ke dalam kukusan atau dandang kukusan. Sebelumnya dandang kukusannya ini untuk sarangannya itu kita olesin dulu, kita olesin minyak goreng ya, supaya tuh dia nggak lengket saat waktu kita angkat nanti, saat dia matang dan kita angkat tuh tidak lengket di permukaan sarangan dandang itu ya teman-teman. Kita kasih olesan minyak goreng tipis-tipis saja. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya. Tara, ini dia penampakannya, sangat wangi sekali ya saat kita buka tutup dandangnya. Lalu kita angkat dari panci kukusannya. Tara, ini dia penampakan dimsumnya. Lihat teman-teman, sangat cantik sekali ya teman-teman, tidak kalah rasanya dengan di restoran-restoran. Sangat kenyal dan tekstur ayamnya itu masih terasa banget dan sangat bergizi ya teman-teman, karena semua itu homemade, tidak ada bahan dari pabrik satupun ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan video-video masakan yang lainnya. Oke, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.